Pemirsa Satlantas Polrestabes Surabaya menangkap pengendara mobil pelaku tabrak lari yang menewaskan pemotor di perempatan Jalan Diponegoro menuju Jalan Musi, Surabaya pada Rabu 15 Mei 2024 dini hari. Tersangka berinisial IM, pengemudi mobil bernomor polisi L1796 ACD, dengan korban tewas pemotor Suzuki GSX bernomor polisi W6054AW, berinisial MIH, yang berusia 20 tahun warga Jalan Tanjung Raja 2, Perak Barat, Surabaya. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait motif sopir mobil ini akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim yang telah terhubung bersama kita. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkapnya, rekan. Oke, baik Justina. Jadi anggota Satlantas Polrestabes Surabaya berhasil menangkap pengendara mobil pelaku tabrak lari yang menewaskan pemotor di perempatan Jalan Diponegoro dan Jalan Musi, Surabaya pada Rabu dini hari kemarin. Tersangka berinisial IM, pengemudi mobil Daihatsu Ayla berwarna merah bernomor L1796 ACD yang bekerja sebagai operator kendaraan alat berat di sebuah perusahaan. Korban tewas adalah pemotor Suzuki GSX bernomor W6054AW berinisial MIH, 20 tahun, warga Kelurahan Perak Barat, Kota Surabaya. Satlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlur Rahman mengatakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah pihaknya, yakni unit Laka Satlantas Polrestabes Surabaya, melakukan penyelidikan yang bergulir selama kurun waktu 2 hari. Ternyata alasan dari tersangka IM memilih kabur dari lokasi kecelakaan dan secara sengaja tidak menolong korban karena si tersangka merasa bersalah dan ketakutan atas kejadian kecelakaan tersebut. Apalagi lanjut Arif, kemarin mobil yang dikendarai oleh tersangka merupakan mobil sewaan dari pihak rental. Bahkan si tersangka atau pengemudi itu juga tidak memiliki surat izin mengemudi. Atas dasar motif tersebut, Arif juga mengungkapkan tersangka IM juga berupaya untuk menghilangkan jejak dan serangkaian bekas yang dimungkinkan menjadi barang bukti akibat tabrakan, yakni dengan cara mengganti sejumlah komponen mobil seperti mengganti roda ban belakang sisi kiri yang rusak akibat benturan kecelakaan tersebut. Dan ternyata yang juga dilakukan oleh tersangka untuk menghilangkan jejak adalah ia juga mengganti beberapa bagian yang rusak dari bodi mobil itu di sebuah bengkel yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo atau kota kabupaten yang bersebelahan dengan kota Surabaya. Dan si tersangka IM ini berhasil dilakukan penangkapan oleh penyidik unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya kurun waktu 2 hari. Yang ternyata si tersangka ini bersembunyi di sebuah kabupaten, di sebuah daerah di Kabupaten Pasuruan karena ingin menghindari bertanggung jawab atau pertanggungjawaban atas kejadian Laka Lantas tabrak lari tersebut. Mengenai kronologi kejadian, Arif kemarin menerangkan bahwasanya pengemudi mobil melakukan manuver putar balik di perempatan Jalan Diponegoro dan Jalan Musi yang sebenarnya terlarang berdasarkan rambu yang terpasang di bahu jalan tersebut lantaran haluan badan jalan termakan bodi mobil yang bermanuver melanggar rambu jalan itu mengakibatkan pemotor yang melaju dari arah utara ke selatan kehilangan haluan jarak aman antar kendaraan. Tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Pemotor MIH yang melaju bersebelahan dengan pemotor lain Suzuki GSX berpol L5482AW yang dikemudikan oleh SAS temannya terjebak jatuh di aspal jalan lalu berkalang luka dan meninggal dunia di tempat. Yang meninggal dunia korbannya adalah berinisial MIH, sedangkan SAS temannya yang juga pemotor kedua yang menjadi korban tabrakan itu mengalami luka berat. Namun sayangnya saat si pengendara mobil atau tersangka itu tahu bahwasanya ada kendaraan lain yang terjerembab jatuh setelah menabrak bodi belakang mobilnya itu, ternyata tersangka tidak kunjung berhenti keluar untuk menolong korban, namun memutuskan untuk pergi kabur ke lain tempat. Dan ternyata si tersangka kabur menuju ke sebuah area parkir sebuah mal besar yang ada di kawasan Surabaya Barat untuk mengganti roda ban yang rusak dari mobil sewaan tersebut. Tersangka IM baru pertama kali berurusan dengan polisian hingga ditahan karena kasus kecelakaan lalu lintas, yakni tabrak lari. Akibat perbuatannya tersangka IM kini dikenakan pasal 312 junto pasal 231 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara 6 tahun penjara. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, atas laporan dan juga update dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlur Rahman. Yang mengarah dari
selatan maupun dari selatan ke utara. Kedua motor ini mendapatkan prioritas karena lampu hijau, dan setelah itu pengendara roda 4 setelah terjadi benturan yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat tidak memberikan bantuan, pertolongan ataupun melapor kepada petugas, sehingga dapat dikategorikan pasal 312 ataupun melarikan diri dari kecelakaan lalu lintas. Apakah sebelumnya kok dilakukan oleh pelaku ini apa aja? Tidak memiliki SIM, ya, pelaku tidak memiliki SIM, kemudian pasal 310 lalainya, karena lalainya menyebabkan kecelakaan, dan pasal 312 tidak memberikan pertolongan ataupun memberikan laporan ketika terlibat perkara lalu lintas, sehingga dikategorikan pelaku tabrak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.